Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Elma Luciana Christine. Saya biasa dipanggil Elma. Saya berasal dari Jakarta. Sebenarnya saya tinggal di Kalimantan, tapi saya berdomisili tetap sekarang di Jakarta. Untuk saat ini saya rutin fokus ke pengkaryaan itu sekitar kurang lebih setahun lah ya. Setahunan untuk fokus berkarya, dan pameran pertama saya itu baru berlangsung sebenarnya di bulan Desember kemarin. Jadi untuk kurang lebih setelah Desember sampai hari ini itu kurang lebih saya sudah menjalankan sekitar 7-8 pameran. Dan kali ini adalah pameran solo exhibition saya yang pertama gitu. Makanya kenapa bisa berada di Art Hotel ini sebenarnya satu kesempatan yang buat saya sangat berterima kasih sekali pada pihak Art Hotel untuk bisa memberikan tempat, space dan segala macam fasilitasnya, serta juga bertemu dengan media-media yang tentunya sangat mensupport seni ya gitu. Karena dari kemarin juga senang banget bisa ketemu sama teman-teman media yang masih care dan peduli tentang ada yang berpameran nih gitu di sini akhirnya. Dan hari ini saya pengen intro sedikit soal pameran saya yang bertema interval ini. Jadi kenapa interval? Sebenarnya singkatnya interval itu kan jarak sebenarnya. Saya sering dulu dengar kata interval itu ketika saya belajar fisika di sekolah, dan itu sebenarnya membahas tentang jarak waktu yang bisa dihitung dengan rumus. Sebenarnya seperti itu gitu. Tapi di sini intervalnya berbeda karena menurut saya interval itu adalah jarak memori di sini yang saya bahas. Jarak memori, jarak waktu dari ketika saya masih kecil sampai saya berada di titik saat ini yang akhirnya memilih berada di dunia perkesenian lah. Dan yang saya bahas ini kebanyakan adalah momen dan pengalaman saya ketika saya masih berada di kampung halaman, yaitu di Kalimantan, yang menurut saya adalah hal yang begitu mahal sekarang untuk saya dapatkan gitu. Karena nggak cuma masalah finansialnya ya gitu, untuk bisa balik ke Kalimantan itu memang sudah pasti mahal gitu. Tapi waktunya pun mahal buat saya, karena untuk saat ini fokus saya semuanya berada di Jakarta. Center of interest saya juga di Jakarta dan sekitarnya lah ya, masih main ke Jogja, Malang. Tapi untuk pulang kampung aja itu susah banget. Bahkan untuk bisa punya momen-momen sama keluarga yang precious itu buat saya sangat mahal dan sulit sekali sekarang untuk didapat gitu. Makanya kenapa di karya-karya saya ini saya banyak mengangkat tentang memori-memori saya, baik itu memori visual maupun memori audio yang saya punya ketika saya masih kecil. Karena itu menurut saya bukan cuma sekedar flashback atau memori nostalgia lah ya gitu. Tapi itu ternyata bisa menjadi inspirasi dan juga bisa diangkat ke visual dan menjadi visual yang menarik sebenarnya. Saya yakin setiap individu aja punya experience yang berbeda-beda gitu untuk diceritakan. Dan inilah cara saya bercerita, dengan saya mengangkat setiap memori saya di setiap judulnya gitu. Ini semua adalah kenangan-kenangan yang buat saya sangat menempel sampai sekarang gitu. Memori-memori kecil yang sebenarnya saya romantisasi, glorifikasi dengan cara ya seperti ini. Cara saya mengingat ibu saya yang suka merangkai bunga, cara saya mengingat momen-momen di rumah yang hangat ya, keluarga itu bisa kumpul di meja makan gitu. Dan sekarang saya nggak punya itu gitu. Karena ya semuanya harus bisa sendiri, semuanya harus dilakukan sendiri karena ya di Jakarta kan fast living ya, apa-apa kita semua beraktivitas. Nah, ketika saya kangen sama memori-memori seperti itu, saya berpikir dengan saya angkat karya-karya dari memori saya gitu, saya sebenarnya nggak perlu jauh-jauh untuk mencari inspirasi. Nggak harus selalu dari seniman besar, atau nggak harus selalu dari film, nggak harus selalu dari buku aja gitu. Tapi banyak banget, bahkan pengalaman empirik pribadi kita itu juga bisa diolah sedemikian rupa untuk jadi hal yang ini ternyata bisa menginspirasi orang lain juga, seperti itu. Material yang Anda pakai apa? Material yang saya pakai ini saya lagi ngolah juga MDF ya, selain kanvas gitu. Jadi MDF ini ternyata menariknya adalah kemarin saya jadi banyak interaksi juga sama teman-teman seniman di sini, karena bagi mereka beberapa MDF itu hal yang baru gitu. Dan menariknya adalah ketika mereka tanya, ini gimana cara ngolahnya segala macam gitu. Akhirnya kita jadi tukeran ilmu. Saya juga dapat banyak hal baru di sini, dan mereka juga jadi tahu kalau MDF ini ternyata bisa diolah ya untuk jadi karya yang lucu-lucu. Kita bisa shape, kita bisa bentuk sesuai yang kita mau gitu. Jadi nggak selalu terbatas dengan bentuk yang kotak, bulat aja gitu. Tapi saya lagi mencoba untuk merespon bentuk-bentuk organis dengan main MDF. Sama pakai tekstur-tekstur, itu juga dari permainan tekstur itu juga saya bikin sendiri olahannya dari dempul kayu. Nah itu saya olah sedemikian rupa sehingga menjadi tekstur yang saya inginkan. Tentunya itu dengan proses trial and error. Banyak gagalnya juga gitu. Dalam setahun ini benar-benar ya semua ini bisa dibilang eksperimental lah. Saya sebenarnya agak ragu untuk bilang karya yang benar-benar ini mahakarya atau apa gitu. Sebenarnya sederhananya adalah ini perjalanan eksplorasi saya aja. Yang sampai pada hari ini akhirnya ini dengan sekian kali gagal akhirnya berhasil ya, ini yang saya pajang seperti itu.
di studio saya itu. Jadi kalau misalkan saya lagi bikin gitu, oh saya pengen bikin kayak gini-gini segala macam, itu kan nggak langsung berhasil ya. Jadi ada yang memang oh ternyata nggak bisa nih diterapin kayak gini, oh ternyata salah nih adukannya, oh ternyata potongannya nggak bisa nih kayak gini, kurang tebel segala macam NDF-nya gitu. Nah itu semua saya nguliknya tuh di studio saya. Terkadang saya juga kerja sama tukang kayak gitu, manggil tukang saya. Saya itu juga memang kebetulan latar belakangnya dulu tuh saya desain interior backgroundnya. Jadi saya bukan dari background seni murni, tapi saya dari interior. Nah dari situ saya udah nggak kerja interior lagi sekarang, tapi saya fokus ke berkarya dulu gitu supaya waktunya banyak untuk berkarya. Soalnya saya ngerasa ternyata ilmu interior pun banyak banget yang bisa diaplikasikan ke sini. Saya jadi ngerti material, saya jadi bisa belajar banyak dari tukang segala macam gitu. Oh ternyata material ini bisa diolah gitu jadi karya. Jadi kita nggak harus selalu beli atau menggunakan yang mahal aja. Tapi justru menurut saya nggak ada alasan untuk nggak berkarya karena kita bisa pakai bahan-bahan yang ada. Itu semua bisa diolah. Keren ya. Proses karya semua ini berapa lama? Ini sekitar kurang lebih 2 bulan kalau persiapan. Tapi dari sebelum itu juga saya udah riset beberapa yang memang mau saya pakai, seperti yang ada kupu-kupunya. Itu tuh juga saya bikin sendiri from the scratch dari awal. Jadi emang itu saya sempat ke Jogja juga di awal tahun kemarin untuk bikin resin itu. Jadi saya belajar gimana cara dari cetak printnya sampai saya cetak sendiri, dicor sendiri gitu pakai cetakan. Nah itu prosesnya saya bikin di Jogja untuk cetakannya, tapi untuk nyetak-nyetak resinnya itu semua di Jakarta. Jadi ketika itu sudah jadi, nah itu sempat dipamerkan di pameran sebelum saya di sini. Nah, terus ada masih sisa beberapa materialnya yang bisa saya olah lagi. Nah, itu saya bawa ke sini. Gitu. Nggak nyangka ya kalau tangan mati Anda bisa berkarya seperti ini. Puji Tuhan, ini juga saya nggak bisa kerjain kalau sendiri. Saya malah justru makasih banyak dengan ya teman-teman yang mau share ilmu, bahkan yang support saya, keluarga dan teman-teman terdekat yang support saya untuk bantu-bantu ngerjain ini semua gitu. Karena kan ngerjain ini melelahkan juga ya. Walaupun katanya orang seni itu menyenangkan, tapi sebenarnya terkadang ada titik depressingnya juga gitu. Karena kita kan ketika kita gagal melakukan sesuatu tuh ya manusiawi nggak sih, ada rasa kayak aduh capek banget, gimana dong, ini harus apa lagi gitu. Akhirnya di situ yang bikin depressing dan stressful adalah momen ketika kita belum tahu ini harus digimanain, tapi ketika berhasil ya akhirnya senang banget karena dicari tahu terus, jadi puas banget, bener kayak gitu sih. Luar biasa nih. Iya. Kaitannya dengan ini kan pameran perdana Anda. Betul. Bagaimana tentang konsistensi Anda ke depan? Kalau saya sih gini aja ya, maksudnya saya nggak pernah mau jadiin beban karena memang buat saya berkarya itu bukan hal yang kalau nggak gue nggak berkarya gue nggak dapet duit nih. Sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya gitu loh. Saya malah berpikir kalau berkarya itu nggak harus selalu dijual, atau bahkan bisa aja saya pameran, oh ini not for sale loh, gue emang pengen pameran aja gitu. Karena buat saya pengkaryaan saya daily, day by day, setiap harinya itu emang kayak ya udah gue kan hari ini tidur, gue hari ini makan, gue hari ini beristirahat, ya udah gue hari ini gambar juga gitu. Jadi setiap hari itu emang rasanya kalau nggak gambar ada yang kurang gitu. Mau apapun medianya, mau itu langsung jadi painting atau nggak jadi apa-apa, atau cuman sekadar gambar di kertas gitu misalkan, atau pakai media yang ada di kardus atau apa, itu buat saya udah berkarya. Karena hari ini saya dapat sesuatu dari berkarya. Pasti kan ada kayak hal-hal baru yang kita dapat kalau kita bikin sesuatu. Oh gue pengen nyoba bikin ini ya, gue pengen nyoba bikin ini gitu. Yang jelas pasti kita terus mengasah cara berpikir kita dan feeling kita sih. Jadi ya mungkin lebih peka terhadap alat dan media ya gitu. Jadi menurut saya itu nggak cuma sekedar gambar, harus ada output atau hasil setiap harinya. Enggak, tapi justru menurut saya berkembang dari saya berkarya itu. Perayaan Anda deh, dia kaitannya dengan setelah pandemi ya. Iya. Ini kan mulai booming lagi nih. Betul. Karya pameran di mana-mana. Lagi rame banget. Saya senang banget sih sama antusiasmenya, apalagi sekarang dengan sosial media itu sangat membantu, sangat menunjang banget, apalagi banyak juga tempat-tempat art space segala macam, termasuk salah satunya Art Hotel ya yang mendukung untuk para seniman tuh sebenarnya udah dimudahkan banget. Udah banyak fasilitas, referensi, dan udah banyak banget yang mensupport. Jadi menurut saya kalau masih hari ini beralasan dengan berkarya sulit segala macam gitu, menurut saya itu emang berarti bukan dari hatimu yang ingin gitu. Karena udah sangat mudah, berbeda sama zaman dahulu yang memang semuanya serba terbatas, referensi terbatas. Akhirnya hari ini tuh jadi hal yang biasa masalah ngomongin orisinalitas. Karena apa? Hari ini udah nggak ada itu gitu. Tapi hari ini yang ada itu adalah ya setidaknya kita masih bisa jujur hubungan kita sama karya kita, apa yang kita kerjakan. Lo ngerti nggak apa yang lo kerjain gitu kasarnya. Makanya kalau menurut saya saya sangat senang hari ini tuh antusiasmenya sangat rame antara apresiator, audiens, senimannya juga bisa berinteraksi langsung, ya itu saya senang gitu. Tapi ya memang ada plus minus kan gitu. Ya minusnya mungkin kalau misalkan lagi banyaknya pameran dan rame segala macam, mungkin terkadang ada beberapa yang ketutup kali ya. Jadi kayak mungkin aduh gue bingung nih mau kayak mana gitu. Ada artjok, ada apa segala macam rame gitu. Antusias gitu. Cuman ya gitu akhirnya bingung nih, semua pengen dikunjungin gitu ya. Tapi memang saya ngerasa tahun ini seperti lebaran seni gitu. Semuanya berpameran dan saya senang, semoga kita
mereka semua yang semuanya dapat kesempatan pameran segala macam bisa mempertanggungjawabkan karya pamerannya mereka dan konsistensinya mereka untuk kedepannya. Jadi nggak yang kayak karyanya misalkan pameran, karya laku segala macam tapi habis itu hilang gitu misalkan, atau pengkaryaannya mungkin stagnan gitu. Harusnya itu menjadi membakar semangat yang baru gitu untuk menantang diri sendiri lagi, challenging gitu. Oh, gue harus bikin sesuatu lagi nih, apa nih yang baru nih gitu. Karena menantang diri sendiri itu nggak akan pernah ada habisnya. Ini mesti ada pesan. Pesan kalau menurut saya sih buat siapapun yang melihat, nggak hanya seniman, teman-teman seniman, mungkin untuk teman-teman apresiator, siapapun yang saya kenal maupun nggak kenal ya. Terus saya pengennya sih ketika melihat, kita sama-sama bisa menginspirasi itu udah pasti gitu. Tapi saya pengennya, ya maksudnya nggak harus selalu dari pandangan atau sudut pandang saya aja kok gitu. Misalkan kayak, interval buatmu apa Elma gitu. Jangan sampai acuan itu yang akhirnya jadi membuat orang untuk belajar mengerti karya saya. Karena buat saya, cara orang untuk mengerti karya atau menikmati karya aja deh gitu. Itu nggak harus selalu mengerti dari sudut pandang senimannya kok gitu. Kita semua tuh allowed dan kita semua berhak untuk terinspirasi dengan cara kita, dengan pola pikir kita masing-masing. Jadi jangan pernah berani untuk berimajinasi. Jadi justru adanya karya gitu, termasuk karya saya hari ini gitu. Saya pengen nge-trigger supaya gimana kita berani untuk punya imajinasi dengan cara kita sendiri. Jangan sampai terpaku sama senimannya atau sama orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan nikmati aja, nggak usah dipikirin banget kok gitu. Orang saya juga nggak mikir-mikir banget waktu bikin. Jadi nggak usah dibawa pusing kalau ngelihat. Yang penting dinikmati. Karya jangan sampai cuma bikin pusing doang. Bikin pusing harus gitu, tapi harus bisa bikin happy juga, harus bisa bikin inspirasi baru juga. Kesan Anda berkecimpung dengan Jogja? Iya, kalau menurut saya sih teman-teman di Jogja itu selain sangat welcome untuk kita bisa sharing bareng segala macam gitu. Saya juga ngerasa di sini saya banyak belajar karena apa ya? Kalau di Jakarta kan saya gambar sendiri ya. Di rumah saya gambar sendiri gitu. Saya ngerasa kayak ya mungkin secara dari segi industri melukisnya lah, industri perkeseniannya itu lebih jauh kompetitif aja. Tapi kalau di sini saya ngerasanya tuh teman-teman banyak yang welcome. Terus habis itu saya juga bisa sharing di luar, nggak cuma sekedar mengenai seni tok gitu. Maksudnya kita tuh banyak ngobrol. Terus kemarin-kemarin saya juga udah datang satu-satu ke rumah teman-teman lah yang emang di sini teman-teman kenalan seniman saya gitu. Saya senangnya adalah mereka sangat terbuka dan walaupun mereka mungkin jauh lebih di atas saya umurnya gitu, tapi mereka sangat open gitu dengan saya yang silakan Mbak datang ke sini main, kita ngobrol-ngobrol lihat studio gitu. Jadi saya ngerasa di sini malah saya bisa main dan liburannya, karena kalau di Jakarta saya bener-bener fokus ke karya tok gitu. Rumah kedua. Betul, kayak rumah kedua gitu. Jadi kalau di sini sekalian main, akhirnya sowan deh kemana-mana, muter jadi muter ketemu sama yang lain. Karena saya mikir sayang banget waktunya kalau saya udah main ke sini terus opening tok gitu kan, misalkan langsung pulang. Makanya sekalian dari kemarin saya mampir ke teman-teman seniman yang lain. Makanya saya ngerasa di sini tuh walaupun sesimpel kayak kita cuman sowan atau main gitu ya, sosialisasi gitu, tapi itu justru ngebakar bahan bakar buat balik ke Jakarta nanti. Gue jadi semangat lagi nih gambar, soalnya mereka juga udah punya plan loh, either itu short term atau long term plan gitu untuk mereka, pengkaryaan mereka. Berarti itu emang sebenarnya di plan dan dipikirin gitu. Makanya aku mikir ini balik lagi gue harus udah ada bahan bakar nih harusnya yang baru gitu untuk punya bekal berkarya lagi di Jakarta. Jadi nggak cuma sekedar gambar tok gitu ya, kayak gitu kan juga kita sebenarnya sebagai seniman juga perupa kali, sebagai perupa kita butuh apresiator, kita juga butuh teman-teman yang saling ngebakar semangat satu sama lain. Bahkan ketemu bapak pun tuh saya ngerasa kayak ternyata masih diapresiasi juga ya sama media. Karena jujur kalau di sana ya begitu, akhirnya teman-teman yang pameran pun kalau di sana agak susah untuk cari media partner. Karena apa? Balik lagi mereka pun melihat ini siapa nih yang nge-handle, misalkan siapa yang megang. Kalau misalkan ini mah ya udahlah gitu. Padahal harusnya tetap semuanya teman menurut aku berhak untuk dapat kesempatan. Karena apa? Ya seni itu kan semuanya ya nggak cuma seni lah, apapun itu kan pelan-pelan dari bawah. Kita bisa ada di level yang nantinya mungkin dipandang orang ya kan semuanya tuh ada di bawah. Jadi ya pelan-pelan harusnya sebenarnya perjalanan hidup orang pun diliput untuk menjadi cerita buat orang lain. Terima kasih. Sama-sama.